Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pada saat ini kita bisa datang di sekolah dalam keadaan sehat walafiat. Bagaimana kabar semuanya? Baik. Sehat-sehat? Sehat. Ya, sebelum kita melanjutkan pembelajaran, kita tentunya seperti biasa berdoa dulu. Untuk saat ini saya meminta Ana Fahri, silakan memimpin doa. Teman-teman, sebelum kita belajar, mari kita berdoa dengan membaca surah Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Terima kasih siswa atas nama Fahri sudah memimpin kita berdoa. Semoga doa yang kita mohonkan tadi dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Siapa yang tidak hadir ini? Siapa? Nurtika. Ada keterangan? Tidak ada. Tidak ada keterangan ya. Mungkin barangkali sakit atau bagaimana. Jadi saat ini tidak ada keterangan ya. Tujuan pembelajaran kita pada saat ini memahami tentang toleransi. Jadi dalam pembelajaran toleransi ini nantinya Pak Guru akan berharap kalian akan berjiwa berkebinekaan. Dan juga Pak Guru berharap kalian berjiwa bernalar kritis. Selain bineka juga bernalar kritis. Karena tujuan pelajaran kita adalah memahami toleransi dan dalil-dalilnya. Sebelum kita lanjut, Pak Guru juga mau tanya, ada tidak yang tahu pengertian toleransi? Nah, coba siapa? Silakan. Toleransi itu bermacam-macam. Ada yang lain? Toleransi itu beragam. Ada juga yang lain kan? Berbeda-beda. Ya, semuanya jawabannya berbeda-beda, tetapi maksudnya sama. Kemudian ada tidak hadis atau ayat yang pernah kalian dengar yang berkaitan tentang toleransi? Ada tidak yang pernah dengar? Ya, silakan. Apa? Lakum dinukum waliyadin. Apa artinya itu? Ada yang tahu? Nah, untukmu agamamu dan untukku agamaku. Di sekolah kita ini ada yang beragama Kristen, ada juga beragama Katolik, kita semua ini beragama Islam. Bagaimana cara kita berinteraksi dengan mereka? Silakan, siapa yang bisa jawab bagaimana cara kita berinteraksi dengan teman-teman kita yang beragama Kristen dan Katolik? Ya, silakan. Menghargainya saat beribadah. Ya, tepuk tangan untuk kita semua dulu. Dan kita akan membaca secara bersama-sama dulu surat Al-Kafirun. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun wa la antum a'buduna ma a'bud wa la ana a'budu ma a'bud wa la Berikutnya, Pak Guru akan menjelaskan sekilas tentang toleransi. Sebelumnya kita akan menonton sedikit video. Nanti kalian akan memberikan penilaian tentang video ini. Bisa dibaca
gambarnya. Yang bisa kau Lalu kita lihat yang berikutnya. Nah, ini foto tempat ibadah. Yang ini apa ini? Kalau yang ini? Gereja. Gereja Kristen atau Katolik ini? Kristen. Kalau yang ini? Yang Katolik. Yang ini? Wihara. Yang di sini? Terakhir ini? Pura. Tempat ibadahnya teman-teman yang beragama Hindu. Mereka bisa berdampingan dengan baik, bukan seperti video yang awal-awal tadi. Tidak boleh beribadah karena berbeda agama. Nah, ini yang terakhir. Ya, jadi materi kita tentang generasi toleran, membangun harmoni intern dan antar umat beragama. Intern itu maksudnya perbedaan di agama Islam juga ada perbedaan. Antar agama ada juga Muslim, ada Kristen, ada Katolik, dan ada juga yang agama Hindu. Nah, definisi toleransi tadi sudah saya dengar tentang toleransi yang kalian sebutkan, bermacam-macam, berbeda-beda, apalagi beragam. Sekarang kita perhatikan ini, secara bahasa toleransi berarti mengizinkan atau membolehkan. Jadi kalau rumah ibadah tidak diizinkan berarti tidak toleransi. Kalau teman-teman yang beragama Kristen tidak diizinkan beribadah berarti di situ toleransi atau tidak? Tidak toleransi. Gitu ya. Ada sesuatu? Ya, kita dulu ya. Tidak lucu juga. Secara istilah, toleransi diartikan sebagai sikap menghormati orang lain atas pelaksanaan hak-haknya. Haknya orang Kristen, haknya orang Muslim, haknya orang Katolik berbeda-beda. Kalau hari Minggu, mereka beribadah. Kita hari Jumat, siang-siang pergi di masjid. Jangan ada larangan di desa ini, tidak boleh ada Jumatan. Tidak boleh ada ibadah hari Minggu. Tidak boleh begitu. Tapi saya yakin di sini tidak ada. Demikian materi yang Pak Guru kasih sebentar ini akan Pak Guru bagi kelompok. Langsung saja sesuai dengan tempat duduknya masing-masing ya. Di sini kelompok 1, kemudian kelompok 2 dan kelompok 3. Ya. Kelompok 2. Kelompok 3. Ini kamu baca dengan teman-temanmu masalah ini, kemudian berikan solusinya. Nah, nanti kalau teman-teman sudah presentasi, kalau ada yang memberikan solusi, boleh juga. Misalnya untuk nomor 1, saya tambahkan solusinya. Nomor 2, ini nomor 2 kasih solusinya. Ya, tulis di buku. Ini masalahnya tidak dulu dibaca, biasanya dibaca saja. Solusi yang kamu tawarkan nanti yang ditulis di sini. Ya, bisa. Bagaimana kelompok 2 sudah selesai? Ya. Kelompok 3? Sementara. Ya, kita mulai ya. Kita mulai dari kelompok 3. Ya, silakan. Baca.
Kelompok 1. Permasalahan kegiatan pramuka dan ibadah Jumat sore. Di sekolah kita, pramuka adalah salah satu kegiatan ekstrakurikuler yang sangat penting. Kegiatan ini direncanakan akan diadakan pada hari Jumat sore. Namun, kita dihadapkan pada sebuah situasi yang membutuhkan perhatian khusus. Sebagian dari teman-teman kita yang beragama Katolik memiliki kebiasaan untuk beribadah pada hari Jumat sore, sehingga waktu tersebut menjadi sangat penting bagi mereka untuk menjalankan kegiatan keagamaan. Situasi ini menimbulkan tantangan bagi kita semua. Di satu sisi, kegiatan pramuka merupakan bagian dari pembina karakter yang bersama yang tidak kalah pentingnya. Namun di sisi lain, kita juga harus menghargai dan memberikan ruang bagi teman-teman yang melaksanakan kewajiban ibadah mereka. Sebagai siswa yang hidup di tengah-tengah keragaman, bagaimana kita dapat menyelesaikan permasalahan ini dengan cara yang menghormati semua kita? Solusi dari kelompok 1 adalah latihan bergantian, yang muslim tetap latihan Jumat sore dan yang non-muslim pada hari Jumat siang. Ya, berarti solusinya. Tepuk tangan dulu untuk kelompok berapa yang tadi? Kelompok 1. Dari diskusi tadi, Pak Guru melihat sebagian ada yang aktif, sebagian yang tertawa-tertawa, ada juga yang mengantuk-mengantuk, entah penyebabnya bagaimana, entah penyebabnya apa. Intinya tadi saya lihat diskusinya lumayan berjalan dengan baik. Jadi solusi-solusi yang kalian berikan menurut Pak Guru itu solusi yang cukup boleh untuk kita terapkan di sekolah. Kantin sekolah misalnya tadi beroperasi saat puasa, boleh dikasih solusi seperti memisahkan tempatnya, atau yang teman-teman Kristen dan Katolik suruh untuk apa tadi bawa bekal masing-masing, atau juga ada solusi yang keren juga, suruh membuat jadwal pelajaran dipercepat. Misalnya yang 30 menit 40 menit menjadi 30 menit supaya cepat pulang. Yang awalnya kita pulang jam 1:30 dan ternyata kita bisa pulang jam 12 misalnya. Kan bisa juga solusi seperti tadi. Solusi pramuka juga begitu tadi. Kita lihat solusinya luar biasa. Tepuk tangan untuk kita semua dulu. Perhatikan, toleransi itu tidak cukup dengan pemahaman saja. Sekalipun memang pemahaman itu penting, tetapi tidak cukup dengan pemahaman saja. Yang paling penting adalah penerapannya. Bisa dipahami kira-kira? Bisa. Nah, baik. Untuk mengakhiri pembelajaran ini, supaya kefokusan kalian kembali lagi seperti tadi pertama, Pak Guru akan ada sudah kotak, Pak Guru siapkan 7 kotak. Betul tadi 7 kotak. 7 kotak. Tetapi bukan jawabannya 8. 9 dikurangi 1. Tetapi jawabannya bukan 8. Itu jawabannya. Penjelasannya kan Pak Guru bilang 9 dikurang I1. Kamu tidak lainnya. Kan kamu 9 kurangi 1 kurang I, berarti huruf I-nya kurang. Kan kamu bilang begini 9 kurangi 1 kurangi 1. Kurangi 1 berarti jawabannya 9. Ini kan I-nya hilang, baru kurangi. Ya, kita akhiri pembelajaran ini dengan berdoa. Saya minta lagi siswa Nafari, silakan. Ya baik, kita berdoa dulu ya. Kita berdoa. Teman-teman, untuk menutup pembelajaran pada hari ini, mari kita berdoa dengan membaca surat Al-Fatihah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah.
Kemudian pertemuan berikutnya kita akan membuat proyek slogan-slogan toleransi, tapi nanti pada pertemuan berikutnya. Jadi demikian materi yang bisa Pak Guru sampaikan, yang bisa kita pelajari. Kurang dan lebihnya, Pak Guru minta maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.